warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dari kelas 1 AP3 NIM 40400120115 dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Ilmu Perpustakaan. Definisi Internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. Sedangkan menurut Purbo dalam Prihatna pada tahun 2005, internet pada dasarnya adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, dan email. Setelah membahas mengenai definisi internet, selanjutnya yaitu sejarah internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tujuan awal dibangunnya proyek ini adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972, di mana kemudian proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, ARPANET dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET Advanced Research Project Agency Network baru yang lebih kecil untuk keperluan non-militer seperti universitas-universitas. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi Internet. Seiring dengan perkembangan zaman, internet juga mengalami perkembangan. Pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan koran saja. Pada tahun 1997, Kompas mengeluarkan berita secara online karena saat itu perusahaan media ingin mengikuti perkembangan teknologi. Pada tahun 2000, muncul berita online dan beberapa blog lain yang saling memberikan informasi atau produk terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 2000-an. Pada tahun tersebut, muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online, terutama untuk keperluan para pekerja yang membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek kehidupan. Seiring dengan perkembangan internet, tentunya pengguna internet juga mengalami peningkatan. Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII periode 2019 kuartal 2/2020 mencatat jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9% dibandingkan pada 2018 lalu. Jumlah pengguna internet paling banyak berasal dari Provinsi Jawa Barat, yakni 35,1 juta orang. Posisi itu disusul Jawa Tengah dengan 26,5 juta orang. Lalu Jawa Timur jumlah dengan 23,4 juta orang, sementara jumlah pengguna internet di Sumatera Utara mencapai 11,7 juta. Dan Banten mencapai 9,98 juta orang. Adapun jumlah pengguna internet di Jakarta mencapai 8,9 juta orang. Survei APJII melalui kuesioner dan wawancara terhadap 7.000 sampel dengan tingkat toleransi kesalahan margin of error 1,27%. Riset dilakukan pada tanggal 2 sampai 25 Juni pada tahun 2020. Adapun manfaat dari internet, yaitu untuk sarana konektivitas dan komunikasi, untuk akses informasi, pengetahuan dan edukasi, sebagai sarana hiburan.
Selanjutnya, kelebihan dari internet. Internet memiliki beberapa kelebihan, yaitu akses informasi tak terbatas, menjembatani kesenjangan budaya, pekerjaan, bisnis dan pemasaran, media pendidikan. Selain memiliki kelebihan, tentunya internet juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu terjadinya penipuan, pornografi, pencurian, perjudian, berkurangnya sosialisasi, kecanduan, violence atau gore, serta mengganggu kesehatan. Adapun dampak internet di masa pandemi. Pada masa pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan atau rutinitas masyarakat menjadi lebih banyak dilakukan lewat layar komputer maupun smartphone. Dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan berbagai aktivitas, salah satunya kebiasaan dalam berbelanja. Perubahan mobilitas juga terjadi di tempat perdagangan retail dan rekreasi baik selama masa WFH maupun selama masa transisi. Proses belajar mengajar dengan menggunakan aplikasi rapat virtual Google Classroom, Google Classmeet, Zoom, dan lain-lain, yang tentunya hal ini membutuhkan jaringan dan kuota dalam menjalankan proses tersebut. Terlepas dari pro dan kontra, kebijakan yang diambil pemerintah terlihat jelas jika penggunaan internet kini kian meningkat. Dengan adanya perubahan pola mobilitas dan kebiasaan masyarakat, internet seolah turut ambil bagian di dalamnya. Terjadi pergeseran pada pola konsumsi masyarakat, di mana sebelumnya penggunaan internet lebih banyak untuk kebutuhan sekunder, kini berubah menjadi kebutuhan primer. Ibarat dua sisi mata uang, masifnya penggunaan internet selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Berselancar di dunia maya memang mampu menghapus batas ruang dan waktu, tetapi masyarakat juga harus bijak dalam penggunaannya agar dampak negatif dari penggunaan internet dapat diminimalisir.